Bila kita sibuk, suaranya akan terdengar. Mungkin sekarang ini Dia panggil engkau. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Bila hanya dengan sepintas, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Engkau milikku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan mempelajari firman Tuhan, Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh seorang yang bernama Donna Pett, dan ayat firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15. Judulnya adalah Olahraga Memindahkan Gunung Saya. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, menjadi sensitif terhadap banyak bahan kimia telah menjadi gunung besar dalam hidup saya. Paparan bahan kimia dan berbau meskipun sedikit yang mana orang lain bahkan tidak menyadarinya. Semuanya membuat hidup saya sengsara. Sakit kepala parah, kelelahan, nyeri otot, dan mengaburkan otak. Saya berdoa agar Tuhan membantu saya. Mengkonsumsi suplemen, nutrisi sedikit membantu. Namun pada bulan Oktober, Tuhan mendesak saya untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Jadi, saya memulai program olahraga 1 jam setiap pagi untuk olahraga peregangan dan juga pernapasan. Saya mendapati lebih banyak fleksibilitas dan ketenangan pikiran. Persis apa yang saya perlukan untuk tantangan yang tidak terduga memenangkan hati. Pada bulan Desember, saya pergi ke Boston untuk mengemas barang-barang ibu saya. Itu akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Apartemennya penuh, dan saya hanya punya kurang dari seminggu untuk melakukannya. Akankah energi saya cukup? Nah, saya menaiki pesawat dengan keyakinan bahwa jika Tuhan bisa menemukan harga tiket penerbangan yang pantas bagi saya di musim Natal, Dia juga yang akan membuat supaya cuacanya baik, menemukan agen untuk pindahan yang memiliki reputasi baik, membiarkan mobil bekas saya tetap berjalan dengan baik, dan memberikan saya stamina yang saya perlukan. Jadi, saya memejamkan mata dan tidur siang dengan tenang selama perjalanan panjang. Setiap pagi selama minggu berikutnya, saya akan berbicara dengan Tuhan dan mengambil waktu berolahraga sambil fokus pada kuasa Tuhan yang menopang. Lalu saya akan mengemudi menuju tempat ibu saya, merasa segar dan positif dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan. Pada pertengahan minggu, saya sangat kelelahan ketika adik perempuan saya yang tinggal 20 mil dari tempat tinggal ibu datang selama 2 hari dan hanya mengemas 6 kotak. Kemarahan meledak dalam diri saya dan saya meninggalkan apartemen lebih awal untuk menenangkan rasa kemalangan dalam diri saya. Saya perlu berbicara dengan Bapa saya. Saya perlu untuk turun dari tahta dan menempatkan Dia di sana. Saya perlu mengingat bahwa kunci kekuatan saya adalah dengan tinggal diam dan percaya pada Tuhan yang memindahkan gunung dalam Markus 11 ayat 23. Akhirnya, 150 kotak selanjutnya dan langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya menuju lantai 2 apartemen ibu saya.
Kami sekarang siap untuk pindahan. Baik cuaca maupun mobilnya bekerja sama dalam perjalanan panjang kami ke utara. Keesokan harinya, suhu turun drastis dan angin menderu menerbangkan salju, tetapi kami aman dan nyaman. Saya telah menemukan bahwa olahraga adalah salah satu metode Tuhan untuk memindahkan gunung, olahraga fisik, dan latihan iman. Mari kita dengarkan akan kesimpulan pelajaran ini. Apakah Anda memiliki gunung dalam hidup Anda yang selama ini Anda coba untuk singkirkan? Mungkin ini saatnya meminta Tuhan menunjukkan apa yang harus Anda lakukan, lalu percaya kepadanya untuk melakukan selebihnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh belajar firman Tuhan lagi pada saat ini. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami di hari yang baru ini. Secara khusus mendoakan Saudara Nono Soekarno yang dalam keadaan sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit pada saat ini. Tangan kasih Tuhan akan menjamah dan memulihkan akan Nono Soekarno melalui tangan daripada dokter dan tim medis yang merawatnya. Dia cepat sehat, cepat pulih, namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkat surga menjadi bagian semua kami yang sudah beribadah bersama-sama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.